Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain fid dunya wal akhirah. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Abu Hurairah, Bapak Hurairah kucing. Jadi orang yang senang dengan kucing, Abu Hurairah, bapaknya kucing. Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Safar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Hadis ini hadis qudsi. La ukhriju abdan min ibadi, kata Allah, saya tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari hamba-hamba saya, minad dunya, dari dunia. Dengan kata lain, Allah tidak akan mewafatkan seorang hamba. Makna mengeluarkan seorang hamba dari dunia, mewafatkan seorang hamba dari dunia. Kemudian wa ana uridu an aghfirah, sementara Allah ingin mengampuni hamba. Enak ini, Pak. Allah tidak ingin mewafatkan, sementara Allah ampunin. Enak ini. Maka illa naqastu min sayyi'i amali, kata Allah, melainkan saya kurangi dari keburukan-keburukan amal perbuatannya. Dikurangin kesalahan-kesalahan perbuatannya, dikurangin dosa-dosa perbuatannya. Bagaimana cara Allah mengurangi dosa, mengurangi kesalahan, keburukan-keburukan amal, kejahatan-kejahatan amal? Cara Allah rupanya bisaqamin fi jasadi. Pertama, dengan sakit yang terjadi pada badan. Subhanallah. Rupanya sekarang ini banyak yang sakit ini. Banyak yang sakit. Ada yang puyeng-puyeng umum ini, meriang umum. Tapi meriangnya karena cuaca, betul meriang badan. Ada pula yang ditinggal istrinya udah 3 bulan, itu meriang merindukan kasih sayang. Nah, ditambah lagi cuaca yang memang kurang bagus juga. Ditambah lagi yang sedang mewabah di tengah-tengah kita, SARS COVID-19, COVID-19, Corona COVID-19. Hampir semuanya orang yang sakit dipukul Corona, masuk rumah sakit, jantungan mati, keluar Corona. Masuk rumah sakit, padahal diabetes, mati, keluar Corona, kena COVID. Ada lagi masuk rumah sakit, gorengan, bisulan, kudisan. Kalau pakai BPJS lama, Pak. Lalu bagaimana cepat ditanggulanginya? Pakai yakni sistem kontrak COVID-19, langsung ditanganin. Masya Allah. Ya udah, saya cepetan, buru-buru dah tanganin. Tambah, padahal gorengan.
Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dengan sakit ini hikmah yang besar bagi hamba. Apa? Allah memberikan ampunan pada diri. Saya diajarin hidup itu kuncinya cuma satu, ridho katanya. Ridho gimana? Lagi sehat ridho enak, lagi sakit ridho jadi enak. Tapi kalau jadi masalah lagi sakit kagak ridho, jadi masalah. Kenapa? Yang namanya klinik diomelin, klinik ini kagak sembuh juga, pindah klinik ini kagak sembuh juga, ini payah klinik di Depok, diomelin. Masuk rumah sakit ini kagak sembuh, pindah lagi kemari kagak sembuh, diomelin. Tapi orang yang sakit dia ridho, disitulah ampunan Allah datang kepada dirinya. Amin ya Rabbal. Karena sakit ini merupakan salah satu ketetapan yang Allah tetapkan di dalam diri kita. Kira-kira apa? Kira-kira ada nggak di antara kita yang pengen sakit? Ada apa kagak? Nggak ada. Semua kita pengen sehat. Tapi kalau sakit lagi datang, kira-kira bisa nolak apa kagak? Begitulah ketetapan Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radan illa qadaita. Tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang Allah telah berikan. Kita pengennya sehat, Allah kasih sakit, kita nggak bisa menolak. Sebaliknya, Allah pengen kita sehat. Siapapun tidak akan mampu memberikan penyakit kepada diri kita. Wala mu'tiya lima mana'ta wala radan. Tidak ada yang sanggup menolak terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit ini termasuk ketetapan Allah. Maaf, 1000 maaf. Kalau Allah tidak izinkan seseorang sakit, sakit apa tidak? Walaupun duduk di tengah-tengah kerumunan orang sakit, sakit apa tidak? Kenapa tidak terkena sakit? Nggak ada izin dari Allah. Tapi kalau kita di kerumunan orang sehat, Allah izinkan untuk sakit, sakit apa kagak? Bukan sebab orang sehat yang nularin, yang ngasih penyakit Allah. Nah inilah. Maka dari itu dalam hal ini kita harus perbaiki keyakinan dan keimanan kita. Begini, secara protokol kesehatan ini penting. Masker, cuci tangan penting, jaga jarak penting. Terus ada yang jauh lebih penting lagi. Apa? Dalam rangka kita mengamalkan wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan perlu kalian ketahui sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Lalu kebersamaan Allah dengan orang-orang bertakwa bagaimana? Kata ulama dikatakan al-hifziyah al-lutfiyah, dalam bentuk penjagaan, pemeliharaan, pembentengan. Lalu bagaimana caranya? Wattaqullah, dengan cara takwa. Maka Allah berikan penjagaan, pemeliharaan, pembentengan.
Salah satunya apa? Banyak amalan takwa. Di antaranya sholat maghrib kita di masjid ini. Amin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Karena ini salah satu amalan takwa, janji Allah akan dipelihara. Maaf, kalau saya melihat sudut pandang dari sini, walaupun jaraknya dekat, Allah yang pelihara. Aman. Sudut pandang keyakinan saya aman. Lagi kok kalau mati sebaik-baik keadaan manusia, imam sholat Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, wiril maghdubi alaihim waladdallin, orang amin, jangan jedak belakang, bluk ya, mati. Enak apa kagak? Enak apa kagak? Paling enak, sebaik-baik keadaan, yakin husnul khotimah. Yang repot di pos RT kita, baca Quran kagak, wirid kagak, mati lagi gaplek. Masuk anginnya bukan angin duduk lagi, puting beliung langsung. Saudara hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu. Caranya bagaimana? Di antaranya nih, duduk kita di sini nih. Saya awali tadi, niatin dalam taat kepada Allah nuntut ilmu, niatin syukur kepada Allah, niatin ngidupin Islam, niatin ngilangin kebodohan. Amalan baik semua itu. Ini duduk kita ini dalam rangka takwa. Walaupun nyenderan kita beda-beda sesuai kemampuan. Ada yang kita duduk puasila, ada yang kita senderan, ada yang ngarepin kipas angin, sepoi-sepoi, 2 menit, pules. Tapi keadaan kita, amalan duduk ini, majlis ini, subhanallah, dalam rangka termasuk amalan takwa. Janji Allah dipelihara, dibenteng. Kira-kira kalau saya ngomong yakin apa kagak? Ini mah Quran, bukan saya ngomong. Wa'lamu, kesertaan Allah artinya Allah menjaga, memelihara. Subhanallah. Kita lihat 2006 tsunami di Aceh, nyusul lagi di Jogja, di Lombok loh. Di sini kita patokin tanah diem, ngukur tanah diem. Di Lombok tanah jalan, masya Allah. Toren ikut jalan, rumah pada jalan, banjir bandang. Di tempat-tempat lain lagi terjadi musibah bencana. Orang sudah tahu, kok bisa aman, bisa enak? Alhamdulillah. Siapa yang selama ini menjaga diri kita, jiwa kita, istri kita, anak kita, rumah kita, motor kita, mobil kita, tetangga kita, lingkungan kita, suku tamu, depo? Siapa? Allah Subhanahu. Allah jamin. Kenapa? Karena orang sini masih pada mau ke masjid. Alhamdulillah. Orang sini masih mau dengerin Quran, mau dengerin hadis, mau masih menuntut ilmu. Lingkungan sini masih mau taat kepada Allah. Itulah bukan secara kebetulan, tapi ada yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil. Nah, jadi saya kembali lagi, sakit termasuk cara Allah memberikan ampunan kepada hamba. Amin ya Rabbal. Kira-kira mau diampuni dapat tidak, Pak? Mau diampuni dapat tidak? Mau diampuni dapat tidak? Sakit. Mau sakit? Oh ya udah. Nah, kadang-kadang kita lihat, maaf, ada orang ya Allah, kita lihat
sakit cukup lama banget. Rupanya pengen Allah bersihkan dari dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sakit. Au bidikin fi ma'isyati. Ataupun cara Allah dengan menyempitkan rezekinya, menyempitkan bahasa kita penghidupannya. Cari duit susah amat ya kan? Cari kerjaan, daftar sini, daftar sini, daftar sini, daftar sini, sampai daftar udah dipanggil-panggil. Biar kerja enak-enak di PHK gara-gara corona. Ada apa dia? Ada juga kerja minggu ini kerja, seminggu kerja, 3 minggu di rumah. Ada apa enggak? Gaji yang tadinya full akhirnya tinggal separuh, dan separuh dipotong pajak lagi. Ampun benar. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Di balik kesempitan rezeki ini, begitulah cara Allah ingin memberikan ampunan. Ya Allah, mudah-mudahan menjamu SPP bayaran yang paling ini lagi mau baru masuk sekolah, bini udah ngambil seragam Majlis 3. Aduh, duit susah banget kagak dapet, bokeh tiap hari. Ya Allah, rupanya kesempitan rezeki ini, di balik itu Allah memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Amin ya rabbal. Rupanya bokeh itu Pak, artinya bukan karena kita malas kerja. Di balik bokeh kita Allah memberikan ampunan. Subhanallah. Kira-kira bokeh aja masih diuntungin Allah. Alhamdulillah. Itu rupanya bokeh datang ampunan. Subhanallah. Kira-kira mau dapat ampunan Allah kagak Pak? Mau dapat ampunan Allah enggak? Bokeh dosa. Oh enggak mau. Ya. Mudah-mudahan ya doa bersama kita semua jadi orang yang kaya dan dermawan. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu bidikin fi ma'isyah, kesempitan dalam rezeki. Subhanallah. Kadang-kadang penyakit kita nih, penyakit di balik. Ya Allah, ada penyakit yang disebut dengan putus asa. Suujon lahir kepada siapa? Kepada yang memberikan nikmat Allah. Ya Allah, hidup begini amat ya. Jadi susah bener. Apa Tuhan kata lihat ini apa lagi susah bener ini. Bokeh sahabat hari. Lihat orang kaya bokeh ribu apa. Tuhan kagak ada ini. Ya Allah, udah lebih baik mati daripada hidup dan hidup bokeh mulu. Suujon kepada Allah. Ternyata di balik kemiskinan kita, di balik ketidakmampuan dalam harta kita, di balik sedikit dan penghasilan kita, ampunan Allah sedang menaungi, sedang menyelimuti. Rupanya itu pun harus kita dengan cara ridho. Tapi kalau kita tidak ridho dengan kesempitan rezeki yang Allah berikan,
maka di situ kita jauh dari rahmat Allah, malah laknat yang ada. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Malah siksa yang kita dapat. Ya Allah. Mudah-mudahan ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enak, ridho itu enak Pak. Ada duit, ridho apa kagak? Ridho apa kagak? Ridho banget. Enggak ada duit, ragu-ragu jawabannya. Ada duit kita ridho, enggak ada duit nyari. Ya, hati kita ridho tapi kita johir usaha tetap. Johir usaha. Kan ridho kan tugasnya hati, ikhlas tugasnya hati. Kalau usaha mah pikiran ngerencanain, tangan berbuat, kaki melangkah, itu namanya usaha, ya kan? Ridho, ya hati kita ridho, enak. Akhirnya apa kalau ridho? Syukur yang ada. Tapi kalau tidak ridho, tidak ridho itu tidak nerima maksudnya ketetapan Allah. Berdumel, wah pokoknya hidup berdumel. Makanya orang yang ngedumel cepat mati gitu. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, cara Allah memberikan ampunan kepada hamba. Lalu yang ketiga adalah wa ma yusibuhu minal ghammi. Allah timpakan kebingungan, kesusahan, kesulitan. Ya Allah, mana caranya ya Allah? Tolong saya ya Allah, tolong berikan jalan keluar. Ya Allah, kesana sekali bisa, kesini kemana lagi saya harus nyari rezeki ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rupanya di balik kebingungannya, di balik kesulitannya, disitulah ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kuncinya adalah ridho. Subhanallah, Allah timpakan musibah kepada dirinya. Subhanallah, di balik musibah ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan orang yang sering-sering bingung. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya ini yang ada di masjid ini adalah orang yang paling banyak mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena sering bingung. Kita sering susah, rezeki susah, berarti paling banyak mendapatkan ampunan Allah. Amin. Sering-sering sakit, berarti paling banyak mendapatkan ampunan Allah. Sakit sampai mati, berarti kematiannya ini mendapatkan ampunan Allah. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, apabila tersisa keburukan-keburukan amal pada diri hamba tersebut, kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan perbuatan atau dosa-dosa pada diri hamba itu, apabila masih tersisa, dikasih sakit udah, kesempitan rezeki udah, terus musibah ya udah, dosanya rupanya masih banyak banget. Banyak apa? Bagaimana? Syaddatu alaihi indal maut. Allah beratkan sakaratul mautnya. Subhanallah. Orang yang beratnya sakaratul maut, ternyata di balik beratnya itu Allah akan menganugerahkan ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kadang kita lihat, maaf, orang ngalamin sakaratul maut itu macam-macam. Kalau dia dari segi medis, ada yang namanya
dibilang hidup kagak, mati kagak. Orang yang lagi oknabut agak sadar ya, tapi masih hidup. Ada yang seminggu, ada lagi yang sebulan, ada yang berbulan-bulan sampai tahunan. La ilaha illallah. Rupanya di balik kesulitan sakaratul maut ya ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang mati mata melotot. Pernah lihat gak orang mati mata melotot? Pernah lihat gak? Belum pernah ya? Itu mati mata melotot, lagi sakaratul maut mata melotot. Masya Allah. Rupanya pernah terjadi begini, Pak. Satu ketika baginda Rasul bersama Sayyidina Umar takziah melihat sahabat Ansor yang mengalami sakaratul maut. Datang dilihat sahabat Ansor mata melotot, Pak. Rasul senyum. Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, dia kan lagi menderita, itu mata melotot, kok Anda senyum? Kata Rasul, ya Umar, tadi saya talkinin dia, saya bimbing, tuh tobat. Maksudnya kata kita mah kalau kita bimbing nih, kita bimbing astagfirullahaladzim, atau gampang aja dah astagfirullah, astagfirullah. Kita bimbing kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi dibimbing. Pada saat itu mulut nggak bisa ngucap, mata melotot. Masya Allah. Rasul senyum. Kamu tahu Umar, emang mulutnya nggak bisa ngomong, tapi dia isyarah penyesalan taubat dia itu lewat mata. Mata melotot, tandanya dia ini menyesal atas perbuatan dan dosa-dosa dan kesalahannya. Maka selama ruh sebelum melewati hukum masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berarti rupanya Pak, orang udah nggak sanggup. Tapi yang aneh Pak, sering-sering Pak, wajib nggak sanggup. Terus ininya isyarahnya begini, wow, tontonnya kok tadi aku menang. Hadirin yang berbahagia, canda itu. Jadi apa kata Rasul? Apakah yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul? Ya Muhammad, man mata min ummatika qabla mautihi bisanah qubila taubatuh. Satu ketika Jibril datang kepada Rasul, ya Rasul, ada nih barang siapa di antara umatmu yang bertaubat 1 tahun sebelum kematiannya, maka diterima taubatnya oleh Allah. Rasul mikir, Pak, kira-kira kalau kita disuruh taubat 1 tahun sebelum mati, kagak maksiat, kagak melakukan dosa, sanggup apa kagak? Sanggup apa kagak? Jawabannya nggak perlu ragu Pak, yakin aja, kagak sanggup, betul? Ya. Mohon ya Jibril, kenapa? Karena umatku tulul amal. Karena umat saya begitu panjangnya terhadap dunia, angan-angan cita-citanya begitu tinggi terhadap dunia. Punya motor 1, bagaimana caranya punya motor 2? Udah 2 pengen 3. Terus punya mobil 1, bagaimana punya 2? 2 pengen 3. Rumah 1 pengen punya 2, 2, 3. Istri 1. Nah, masing-masing. Digambarkan kata Rasul punya ladang emas 1, bagaimana caranya pengen dapat 2? Udah 2, bagaimana caranya pengen dapat 3? Itulah umat saya, ya Jibril. Dan wa kathratu kufrah, sangat lalai dalam melaksanakan perintah Allah. Nggak sanggup setahun, mohon keringanan. Berangkat Jibril Pak, mohon keringanan. Ini begitu pembelaan Rasulullah nih buat kita. Datang
Ya Rasul, ya Muhammad, man mata min ummatika qabla mauti bi syahr qubila taubatuh. Siapa di antara umatmu yang mati 1 bulan sebelum kewafatannya, dia tidak melakukan maksiat dan dosa, diterima taubatnya. Nabi mikir, Pak, kagak langsung terima ACC, ya udah ya jadi, enggak. Yang dipikirin bukan dirinya, kita yang dipikirin. Kagak sanggup ya Rasul, kenapa? Umat saya turul amal dan begitu lalai ya. Mohon keringanan, berangkat lagi. Datang lagi ya Muhammad, barang siapa di antara umatmu bertaubat 1 hari sebelum kewafatannya, diterima taubatnya oleh Allah. 1 hari 24 jam, 24 jam kagak bikin dosa dan kesalahan. Kira-kira sanggup apa tidak? Sanggup apa tidak, Pak? Jawabannya pasti kita tidak sanggup. Mohon keringanan dan Jibril, berangkat lagi, datang lagi ya Muhammad, barang siapa di antara umatmu 1 jam tidak melakukan dosa dan kesalahan, diterima taubatnya. Kagak sanggup. Akhirnya pesan terakhir, barang siapa yang seluruh umurnya dihabiskan melakukan kemaksiatan dan dosa, lalu ketika dia di akhir sebelum ruh melewati hulkum, dia bertaubat, hatinya menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahannya, maka masih ada kesempatan di situ diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pelajaran pertama, ini menunjukkan luasnya ampunan Allah buat kita. Alhamdulillah, sampai roh sebelum melewati tenggorokan. Pelajaran pertama. Nah, hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali lagi langsung. Maka diberatkan kewafatannya, sakaratul maut. Maka hatta yalqani, kata Allah, wala sayyata alaih. Ketika diberatkan, rontok segala dosa dan kesalahan perbuatannya, maka bertemu denganku, kata Allah, tidak membawa dosa dan kesalahan, keburukan-keburukan amal perbuatan. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Luar biasa, Pak. Yang kita selalu sujud kepada Allah, nyari duit susah banget. Saya hidup sakit, ngeluh mulu. Rupanya di balik itu ampunan Allah yang sangat besar. Subhanallah, subhanallah. Oleh karena itu, mari kita bangun, kita belajar berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Yang selama ini sakit, kita keluh terus, bokeh kita ngeluh terus. Bagaimana kita ridho terhadap ketetapan Allah yang gak enak buat diri kita? Tapi di balik itu ampunan Allah sangat luas buat kita. Amin ya Rabbal. Hanya kita selamat apabila Allah berikan ampunan. Yang masalah besar, kita mati tidak mendapatkan ampunan Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Bisa masuk ya. Baik. Benar datang dari Allah, saya datang dari saya pribadi. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang saya lanjutkan lagi pembahasan ini. Mohon ridho, mohon keikhlasan, mohon kehalalan atas segala kekurangan dan lain sebagainya, kesalahan dan lain sebagainya. Dan ini dan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ufawwidu amri ila Allah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.